Hai, selamat datang di Yuk Nonton. Lama banget nih kita nggak bahas film bareng. Mengawali tahun, kita bahas film yang agak sadis yuk. Walaupun film ini muncul waktu Mimin belum lahir sih. Tapi ini menarik banget loh buat dibahas. Daripada penasaran, yuklah kita langsung bahas aja filmnya. Kisah ini berlatar di tahun 1960. Nah, kalian udah lahir belum? Nah, terlihat seorang gadis bernama Marion, yang rupanya adalah seorang pelakor handal. Saat ini, ia sedang mengencani pria yang sudah beristri. Sebut saja namanya Samsudin. Nah, si Samsudin ini janji bakal ceraiin istrinya saat ini demi menikahi si Eneng Marion. Ingat ya adik-adik, ini nggak boleh dipraktekkan di dunia nyata. Marion sendiri bekerja sebagai sekretaris real estate. Kebetulan saat itu ada Pak Bos bersama kliennya. Terlihat si bapak asik ngegodain Neng Marion di depan Pak Bos. Si klien sendiri bermaksud membeli rumah untuk hadiah pernikahan putri tercintanya, di mana pembayaran bukan dengan pay letter, melainkan secara tunai. Totalnya sendiri ada 40.000 dolar. Nah loh, dirupiahin berapa tuh jadinya? Pak Bos pun meminta Marion untuk segera menyimpan uang tersebut ke bank sesegera mungkin. Sebelum ke bank, Marion tak lupa adus dulu ya guys ya. Sepertinya ia mulai tergoda dengan uang sebanyak itu, mengingat dirinya dan Samsudin akan menikah. Dan tentunya butuh sangu juga ya kan? Akhirnya Marion memutuskan untuk cabut dengan uang itu ke kampung halamannya di California, tanpa memberitahu siapapun. Bahkan si Samsudin itu juga nggak dikasih tahu. Perjalanan jauh membuat Marion lelah dan akhirnya ia memutuskan beristirahat di tepi jalan. Hal ini tentunya memancing kedatangan seorang Pak Pulici. Seperti layaknya orang berdosa, Marion terbangun dengan terkejut. Ia gelagapan melihat Pak Polisi itu. Gerak-geriknya yang mencurigakan membuat Pak Polisi jadi curiga. Setelah berhasil cabut dengan berbagai cara yang dia lakukan, akhirnya Marion memutuskan untuk segera menjual mobilnya itu dan mengganti dengan mobil baru. Dan secara ajaib, Pak Polisi juga ikut muncul ketika Marion hendak membeli mobil baru. Dengan tergesa-gesa, Marion segera ACC beli mobil baru itu tanpa nego cincai. Marion pun melanjutkan perjalanannya dengan mobil baru. Tentu saja dengan overthinking. Begitu banyak hal yang ia pikirkan, sampai-sampai ia berubah menjadi villain dan yakin bahwa pilihannya tidak salah. Sayangnya cuaca malam itu kurang friendly, karena jika terlalu friendly nanti disangka player. Akhirnya Marion pun memutuskan untuk menepi ke suatu motel dan diperkenalkanlah dengan tokoh baru bernama Mas Norman Bates. Yang rupanya ia adalah pengelola sekaligus anak tunggal dari pemilik motel itu sendiri. Setelah itu mereka pun basa-basi sikit lah ya. Norman curhat bahwa jarang yang mengunjungi motel itu. Kedatangan Marion membuat Norman senang. Ketika sedang membereskan barang bawaannya dan membungkus uang curian dengan koran, terdengar suara wanita yang marah-marah. Sepertinya itu adalah suara dari ibu Norman yang sedang mengomeli Norman. Kemudian Norman pun datang mengantarkan makan malam untuk Marion. Marion menawarkan untuk makan malam bareng di kamarnya. Namun Norman si anak baik menawarkan gimana kalau kita makan di kantornya aja. Kita kan nggak tahu apa yang bakal terjadi nanti ya guys ya. Apalagi di dalam kamar. Hehe. Norman minta maaf atas kegaduhan yang terjadi barusan. Rupanya ibu Norman mengalami stres berat karena kehilangan laki-laki yang sangat dicintainya. Saran Marion untuk menempatkan sang ibu ke rumah sakit atau panti jompo pun ditolak Norman. Karena pada dasarnya Norman ini emang anak baik. Setelahnya Marion pun kembali ke kamarnya untuk turu. Tak lupa Marion bersiap adus dulu sebelumnya.
Tak disangka, Norman yang kelihatannya baik hati dan rajin menabung itu mengintip dari celah di dinding. Entah apa tujuannya, kalau positive thinking sih mungkin takut Marion kenapa-kenapa gara-gara ibunya ya. Norman pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Marion yang sedang asik ritual di kamar mandi terkejut dengan kedatangan sesosok. Norman pun tergesa-gesa menghampiri Marion yang sudah tak bernyawa. Terlalu mendalami peran sebagai anak berbakti, Norman pun membungkus Marion dengan tirai di kamar mandi dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Tak minat dengan uang, ia juga meletakkan uang itu bersama dengan Marion. Kemudian ia langsung nyetir kendaraan itu dan menenggelamkannya di rawa yang berada tepat di belakang motel. Setelah menjalankan tugasnya, tak lupa Norman tersenyum. Seminggu berlalu, Samsudin didatangi adik perempuan Marion yang bernama Lila. Ia membawa seorang detektif swasta untuk mencari tahu keberadaan Marion. Akhirnya diketahui bahwa Marion membawa kabur uang sebesar 40.000 dolar, yang jika uang itu tak segera dikembalikan, Pak Bos akan semakin murka dan melaporkannya ke pihak berwajib. Pak Detektif pun berinisiatif untuk mengunjungi hotel-hotel yang mengarah ke California, hingga akhirnya sampailah ke Motel Norman, yang tentunya disambut dengan senyuman. Ketika mengecek nama pengunjung motel, ditemukanlah nama Marion. Norman pun mulai khawatir, karena kedudulannya itu ia tidak mengecek buku tamu. Ini merupakan bukti kuat bahwa Marion pernah berkunjung ke sana. Ketika sedang berkeliling, Pak Detektif melihat Ibu Norman yang sedang duduk di tepi jendela. Norman yang tak mau mempertemukan mereka pun segera menjelaskan bahwa ibunya sedang sakit keras sehingga hanya bisa berdiam di kamar sepanjang hari. Mendengarnya pun Pak Detektif malah semakin penasaran. Pak Detektif pun segera pergi ke wartel terdekat dan menghubungi Neng Lila mengenai hasil penyelidikannya itu. Sang detektif pun melanjutkan penyelidikannya dengan masuk diam-diam ke rumah Norman, berharap mendapatkan informasi tambahan. Ketika menaiki tangga menuju kamar ibunya, tiba-tiba begitulah akibatnya kalau penasaran nih adik-adik, semakin dikit yang kamu tahu akan semakin baik. Gitu sih katanya. Beralih ke Lila yang kelihatannya sedang tidak tenang. Bukan kebelat ke kamar mandi. Tapi dia sedang galau nih, nungguin kabar dari Pak Detektif. Ditungguin, kok lama banget ya nggak ngabarin? Emang dasar laki-laki. Samsudin pun berinisiatif untuk menyusulnya. Di sana, Samsudin tidak menemukan siapapun, kecuali siluet Ibu Norman yang melihat dari jendelanya. Karena tak ada yang membukakan pintu, Samsudin pun kembali ke tempat Lila dan melapor bahwa Pak Detektif sudah tak ada di sana. Semakin curiga telah terjadi sesuatu, Samsudin mengajak Lila pergi ke rumah deputi syarif setempat untuk mencari informasi soal Norman dan ibunya. Secara mengejutkan diketahui bahwa ibu Norman sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Bahkan upacara pemakamannya dihadiri oleh istri Pak Syarif tersebut. Kematian Ibu Norman saat itu rupanya cukup viral ya guys ya, karena ditemukan bunuh diri dengan meminum racun setelah membunuh kekasihnya dengan racun yang sama. Diketahui Ibu Norman rupanya berpacaran dengan seorang pria, dan akhir-akhirnya diketahui juga bahwa rupanya pria itu sudah menikah. Terlanjur kecewa dan sakit hati, Ibu Norman pun nekat meracuni si pria dan dirinya sendiri. Norman yang mengetahuinya pun syok berat menemukan ibunya dan kekasihnya meninggal di atas ranjang. Kalau Ibu Norman sudah meninggal 10 tahun yang lalu, jadi siapa yang selalu duduk di jendela kamar itu?
Esok paginya, Pak Syarif bilang kalau ia sudah pergi ke tempat Norman dan tidak menemukan siapa-siapa di sana kecuali Norman seorang. Merasa tak puas, Lila dan Samsudin pun memutuskan pergi ke tempat Norman untuk menemuinya secara langsung. Mereka mengaku sebagai pasangan suami istri yang sedang dalam perjalanan dan berencana menginap di motel itu. Kamar yang mereka tempati adalah kamar bekas Marion. Setelah Norman pergi ke kantornya, di sana mereka mulai memeriksa dan menemukan bahwa di kamar mandi itu tidak ada tirainya. Disitulah mereka semakin curiga. Lila pun meminta Samsudin untuk mengalihkan perhatian Bang Norman. Sementara dirinya akan masuk ke rumah Norman dan menemui sosok yang selama ini berdiam di tepi jendela. Lila memeriksa setiap ruangan dan tak menemukan sosok wanita misterius itu. Sementara Norman dan Samsudin sepertinya mulai kehabisan topik pembicaraan. Hingga akhirnya Norman yang mulai curiga bahwa ini hanyalah pengalihan, akhirnya memukul Samsudin. Dengan kekuatan bulan, Norman melesat ke rumahnya. Lila yang menyadari Samsudin sudah kembali bersembunyi di bawah tangga. Secara tak sengaja, ia menemukan sebuah pintu menuju bawah tanah. Hingga akhirnya ia menemukan sosok wanita yang sedang duduk membelakanginya. Ketika dihampiri, tiba-tiba muncul Norman berpakaian wanita yang sedang menggenggam pisau dan hendak menghampiri Lila. Beruntung Samsudin datang tepat waktu dan menahan Norman. Wailah, rupanya sosok yang menyerang Marion dan Pak Detektif adalah Norman sendiri. Singkat cerita, Norman sudah ada di kantor polisi. Setelah diinterogasi psikiater yang percaya ada motif lain di balik perbuatannya itu. Dan benar saja, Norman rupanya mengidap DID, Dissociative Identity Disorder, di mana gangguan ini ditandai dengan adanya dua atau lebih status kepribadian yang berbeda. Sederhananya sih, berkepribadian ganda. Norman telah banyak membunuh orang, walaupun bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena keinginan ibunya yang telah menguasai dunia. Bukan, telah menguasai pemikirannya selama ini. Rupanya, ketika pertama bertemu Marion, Norman merasa sedikit tertarik. Di saat itulah kepribadian ibunya merasakan adanya hal yang berbeda atau suatu pertanda, sehingga Marion dianggap sebagai orang asing atau ancaman yang berbahaya. Kepribadian ibunya pun mulai mengambil alih karena merasa harus melindungi kepribadian Norman yang lugu. Ingat dengan suara teriakan wanita tua sebelumnya? Ya, rupanya itu adalah suara Norman sendiri. Yang entah bagaimana caranya, ia bisa bersuara seperti wanita tua tanpa adanya mixing atau pengubah suara seperti yang biasa digunakan oleh Conan. Dan film pun berakhir dengan senyuman Norman yang mengguncang dunia. Pesan yang dapat diambil adalah jangan jadi pelakor ya adik-adik. Kalau ada karakter 2D, kenapa harus jadi pelakor di dunia nyata? Eh, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.